Contoh kesalahan membaca kata, misalnya buku dibaca duku, renang dibaca rentang, kemudian ibu dibaca ubi, dan lain-lain sebagainya. Ini sering terjadi. Halo sahabat Ruang Toleransi, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Khusus kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi identifikasi, yaitu asesmen. Ada dua topik asesmen yang akan kita bahas, yaitu asesmen akademik dan non-akademik. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asesmen akademik secara spesifik, yaitu asesmen membaca permulaan. Selamat menyaksikan. Sahabat Ruang Toleransi, istilah asesmen tentunya sudah tidak asing lagi terdengar bagi teman-teman yang telah mengenal atau mempelajari tentang implementasi pendidikan inklusif. Karena asesmen ini merupakan bagian penting dalam layanan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Zainal Alimin, istilah asesmen memiliki makna yang berbeda dan jauh lebih luas jika kita bandingkan dengan istilah diagnostik, kemudian tes, dan evaluasi. Di dalam kegiatan asesmen terdapat 4 hal pokok yang menjadi pertanyaan penting yang harus diungkap oleh pendidik atau asesor. Yang pertama adalah kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, hambatan atau kesulitan apa yang dialami oleh anak. Yang ketiga, mengapa hambatan atau kesulitan itu dialami. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kebutuhan apa yang harus pendidik penuhi dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan atau pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang di asesmen. Apa itu asesmen? Menurut Zainal Alimin, asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, kemudian mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Artinya, berdasarkan data hasil asesmen, pendidik dapat menyusun program pembelajaran yang tepat bagi anak tersebut. Contoh, seorang peserta didik kelas 4 SD mengalami kesulitan belajar membaca. Jika seorang pendidik akan melakukan asesmen, secara esensial harus mengungkap data 4 pertanyaan yang tadi kita bahas. Misalnya, kemampuan yang sudah dimiliki. Mungkin saja anak dapat mengenal huruf dan sudah bisa meleburkan 2 fonem menjadi suku kata. Akan tetapi, hambatan yang dialami adalah dalam akurasi dan fluensi membaca kata, atau sering mengalami kekeliruan dalam membaca. Contoh kesalahan membaca kata, misalnya buku dibaca duku, renang dibaca rentang, kemudian ibu dibaca ubi, dan lain-lain
sebagainya. Ini sering terjadi khususnya pada kelas rendah juga maupun terdapat kasus pada kelas-kelas tinggi. Tentunya masalah ini menjadi tantangan bagi pendidik untuk memberikan bantuan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau dalam hal ini kesulitan membaca. Baik sahabat ruang toleransi, kita ke materi selanjutnya yaitu ruang lingkup assessment. Asesmen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu asesmen akademik atau asesmen kurikulum yang berkaitan dengan muatan mata pelajaran dan asesmen non-akademik yang berkaitan dengan perkembangan. Asesmen akademik adalah kegiatan pengumpulan data yang berkenaan dengan usaha untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, latar belakang mengapa hambatan dan kesulitan itu muncul, serta mengetahui kebutuhan belajar anak. Asesmen akademik difokuskan dalam 3 hal keterampilan akademik dasar yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik usia sekolah dasar, yaitu keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Karena kegiatan membaca dan menulis hampir ada dalam setiap muatan pelajaran. Begitupun dengan keterampilan berhitung khususnya pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya adalah asesmen non-akademik atau asesmen perkembangan yang tentunya berdampak pada hasil belajar peserta didik. Asesmen non-akademik atau perkembangan adalah kegiatan asesmen atau pengumpulan data yang berkenaan dengan usaha mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan perkembangan yang dialami, latar belakang mengapa hambatan perkembangan itu muncul, serta mengetahui bantuan atau intervensi yang seharusnya dilakukan pendidik. Asesmen perkembangan atau non-akademik meliputi asesmen perkembangan kognitif, persepsi, motorik, sosial emosi, perilaku, dan asesmen perkembangan bahasa. Seorang peserta didik atau maksud saya seorang pendidik yang akan melakukan asesmen, khususnya asesmen perkembangan, harus memahami secara mendalam tentang tahapan-tahapan perkembangan anak. Jika tidak, maka asesmen perkembangan atau data yang ingin kita ungkap itu tidak akan maksimal. Nah, sahabat ruang toleransi, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus terhadap asesmen untuk mengetahui kemampuan akademik anak. Seperti penjelasan di awal bahwa yang akan kita jadikan sebagai topik atau pokok bahasan utama yaitu asesmen membaca permulaan. Karena keterampilan membaca ini merupakan keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Untuk asesmen membaca permulaan, kita mulai dari tahap pertama, yaitu mengetahui kemampuan membaca permulaan pada anak. Untuk memperoleh data mengenai kemampuan membaca permulaan tersebut, maka pendidik atau asesor perlu melakukan tes membaca permulaan pada anak. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara teknis pelaksanaan asesmen membaca permulaan.
Kita mulai dari persiapan. Yang pertama adalah tempat asesmen. Tempat asesmen dapat dilakukan di sekolah atau di kelas, dapat dilakukan di rumah atau di luar ruangan. Artinya tempat ini tidak ada gangguan-gangguan yang lain pada saat tes dilaksanakan. Dan yang lebih penting, anak merasa nyaman. Secara spesifik kita bahasakan bahwa iklim lokasi tes dan observasi ditata dan dirancang sedemikian rupa agar anak merasa nyaman, aman, dan tenang ketika pelaksanaan asesmen berlangsung. Nah, tahapan selanjutnya adalah anak disambut dengan ramah dan terbuka. Kemudian anak dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Untuk setting tempat duduk adalah anak duduk berhadapan bersama asesor. Kemudian sebelum asesmen dilakukan, asesor atau pendidik melakukan pengkondisian, membuat suasana lebih santai dan tidak mengatakan bahwa si anak akan melakukan tes membaca. Karena ketika kita mengatakan istilah tes, tentu anak akan merasa grogi atau kondisi emosionalnya menjadi labil. Artinya asesor atau pendidik perlu untuk mencairkan suasana, misalnya dengan tepuk tos atau bermain jari atau permainan-permainan yang anak-anak senangi sehingga mereka merasa santai pada saat tes dilaksanakan. Berikutnya, asesor menyiapkan lembar penskoran atau penilaian seperti contoh yang kami tampilkan, panduan penyekoran asesmen membaca permulaan. Silahkan apabila teman-teman sekalian ingin memodifikasi. Nah, di sini ada kolom nomor, kemudian soal, kemudian indikator, dan jumlah soal, kemudian kategori soal, dan yang terakhir adalah skor. Nah, di sini soalnya atau soal tes ada membaca huruf vokal dan konsonan yang berjumlah 26 dengan kategori mudah, kemudian membedakan huruf yang mirip, terdapat 10 soal dengan kategori mudah, kemudian membaca suku kata dengan lafal yang jelas dengan 10 soal dengan kategori sedang, membaca kata dengan lafal yang jelas 15 soal dengan kategori sedang. Kemudian yang terakhir, membaca kalimat sederhana dengan lafal yang jelas berjumlah 5 soal dengan kategori sulit. Total skor nanti akan dianalisis. Nah, berikut dalam memberikan skor dari hasil asesmen membaca, kita buat ketentuannya. Ya, seperti yang kolom-kolom kategori tadi, nilainya disesuaikan atau skornya disesuaikan. Skor 1 untuk kategori mudah, kemudian skor 2 untuk kategori soal yang sedang, dan yang terakhir skor 3 untuk kategori soal yang sulit. Dalam memilih soal atau memilih kategori soal, teman-teman pengguna alat asesmen ini perlu menyesuaikan dengan usia peserta didik, kemudian kelas peserta didik, dan hasil identifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain lembar penskoran, asesor juga menyiapkan lembar observasi. Olehnya itu, boleh asesor itu berjumlah 2, tetapi kalau dirasa membuat anak grogi, asesor itu cukup 1 orang saja. Nah, berikutnya adalah lembar observasi. Nah, berikut saya tampilkan contoh pedoman observasi. Nah, di sini ada perintahnya. Isilah lembar observasi dengan memberi tanda checklist pada pilihan ya atau tidak dan berikan
uraian pada kolom keterangan. Nah, di dalam kolom keterangan ini ada nomor, kemudian poin yang diamati, dan hasil pengamatan, kemudian keterangan. Berikut indikator-indikatornya. Yang pertama adalah memperhatikan asesor ketika memberikan perintah. Ya, bentuk perhatiannya apakah melihat asesor atau melihat kepada soal tes. Nah, jika tidak, maka asesor perlu mendeskripsikan aktivitas apa yang dilakukan anak. Kemudian yang kedua, berulang-ulang menanyakan soal atau menanyakan jawaban kepada asesor. Ini biasa terjadi nih. Ya, ketika kita bertanya sama anak, ini bacanya apa? Malah dia bertanya balik, ini bacanya apa? Nah, asesor bisa melakukan kurang daripada 3 kali atau lebih daripada 4 kali dengan mendeskripsikan kejadian apa yang terungkap. Yang ketiga, mengisi soal semaunya atau tidak sesuai perintah. Nah, contohnya guru menunjuk A, tetapi murid menunjuk huruf E, huruf I, huruf O, dan lain-lain sebagainya. Silahkan nanti dideskripsikan. Yang keempat, tidak bisa diam ketika mengerjakan soal atau keluar dari tempat duduknya. Nah, ini menunjukkan gejala-gejala ketidaknyamanan. Aktivitas apa yang dia lakukan pada saat anak merasa gelisah, mungkin banyak gerak atau selalu pengen berdiri, dan perilaku-perilaku yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan membaca. Yang kelima, keluar masuk ruangan saat tes berlangsung atau sering pamit izin keluar ke WC, kemana, dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini akan disesuaikan di mana lokasi tes tersebut. Nah, para teman-teman semuanya bisa mengisi pada kolom deskripsi berapa kali dia keluar masuk dan alasannya apa. Kemudian yang keenam, masuk ruang tes dan mengerjakan soal tes secara mandiri tanpa ditemani orang tua. Nah, biasanya kalau kita pengen melakukan tes, kadang-kadang ada anak yang tidak mau jika tidak ditemani oleh orang tuanya atau orang terdekatnya. Yang ketujuh adalah impulsif, perilaku negatif seperti menangis, marah, dan seterusnya. Apakah ini terjadi atau tidak? Nah, tentunya nanti bisa dideskripsikan. Kemudian tidak mau menjawab soal tes, bukan karena tidak tahu atau tahu, tetapi anak tersebut diam. Nah, tentunya di sini dibutuhkan keterampilan asesor atau pendidik untuk membujuk anak saat tes berlangsung. Sekarang kita masuk pada teknik pelaksanaannya. Nah, ketika kita sudah duduk berhadapan dengan peserta didik, asesor menginstruksikan anak untuk mengisi nama, kemudian tanggal kegiatan berlangsung, kemudian tanggal lahir dan sekolah. Apabila anak belum dapat mengisi biodata tersebut, maka asesor bisa membantu untuk menulis. Oke. Pelaksanaannya, yang pertama, asesor memberi soal tes membaca permulaan atau anak diperlihatkan soal tes tersebut. Kemudian anak diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan panduan oleh asesor. Kemudian asesor hanya membacakan instruksi tanpa mengarahkan pada jawaban yang benar. Artinya, seorang asesor tidak boleh keceplosan ketika anak berhasil menjawab dengan benar, kemudian bagus, betul sekali. Nah, ini hindari kata-kata seperti ini, tetapi diganti. Misalnya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih meminimalisir antara jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Atau asesor punya teknik
yang lain. Tetapi tidak tidak mengindikasikan apakah jawaban anak benar atau salah, karena kita ingin mengumpulkan atau mengetahui kemampuan anak secara langsung, atau data itu sifatnya alamiah dan valid. Untuk menandakan bahwa jawaban anak benar atau salah, asesor cukup memberi tanda. Boleh tanda titik tebal pada jawaban anak yang salah. Jangan tanda centang ataupun silang, karena ini akan mempengaruhi psikologis anak saat menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi hindari pada saat tes menggunakan tanda centang atau simbol salah. Selain itu tadi ya, instruksi benar, bagus, masa ini B, coba perhatikan dengan baik. Ini tidak diperbolehkan dalam asesmen. Ketika anak menjawab salah, cukup asesor memberikan titik tebal, kemudian melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Artinya asesor juga harus sabar ya. Kondisi psikologisnya juga tetap harus stabil selama pelaksanaan tes berlangsung. Kemudian selanjutnya asesor memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki jawaban yang salah jika itu dibutuhkan maksimal 2 kali. Nah, ini boleh ya kalau untuk mengklarifikasi. Misalnya anak menjawab B. Ini B, sedangkan yang huruf kita tunjuk adalah huruf D. Nah, ketika kita ingin melangkah kepada soal berikutnya, anak tersebut mengklarifikasi, ini jawabannya D. Nah, kemudian kita diam sejenak, kemudian kita akan melanjutkan nih misalnya. Oke, kita lanjutkan. Bukan Bu, ini huruf B. Nah, ini kita berikan kesempatan 2 kali. Ketika sudah 2 kali, maka asesor bisa mengambil keputusan apakah jawaban anak benar atau salah. Selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan asesmen membaca permulaan, saya akan menampilkan instrumen tes membaca permulaan dan bagaimana instruksinya. Yang jelasnya instruksi itu padat dan jelas. Misalnya membaca huruf vokal dan konsonan, di situ ada 26 soal, artinya saya harus menunjuk 26 satu persatu. Instruksinya, bacalah huruf yang Bapak tunjuk. Nah, kemudian soal selanjutnya membedakan huruf yang mirip. Misalnya anak diminta melingkari huruf yang disebutkan oleh guru. Kita tampilkan ada 10 soal. Lingkari huruf B, lingkari huruf D, lanjutkan, lingkari huruf ini dan seterusnya hingga seluruh soal itu bisa terjawab sampai pada membaca kalimat sederhana. Nah, instruksi-instruksi yang jelas dan padat dan tentunya tegas ya, ini yang paling penting agar kondisi psikologis anak terjaga. Beda istilah tegas dan keras ya, karena dalam menghadapi anak-anak kita harus pandai untuk merebut hatinya sehingga ada ketulusan dalam melaksanakan tes membaca permulaan, dan itu sangat menguntungkan bagi pendidik. Setelah tes dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh asesor yaitu menganalisis hasil asesmen. Yang pertama, menghitung total skor yang diperoleh siswa berdasarkan hasil tes kemampuan membaca permulaan seperti tabel penskoran yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua, menghitung presentase hasil tes berdasarkan total skor.
Lalu asesor menuliskan hasilnya pada bagian akhir format penilaian asesmen membaca permulaan. Menghitung persentase tersebut dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri dan saya kira teman-teman sudah biasa melakukan atau menghitung persentase. Langkah yang terakhir adalah klasifikasi dan tindak lanjut. Kategorisasinya seperti ini. Apabila persentase hasil kemampuan membaca permulaan lebih daripada 75%, maka dikategorikan independent level. Artinya kategori ini tidak perlu dilanjutkan dengan asesmen lanjut atau istilahnya asesmen prerequisite atau tes kesiapan membaca atau pramembaca. Artinya anak hanya perlu bimbingan dan latihan untuk mengasah kemampuan membacanya. Akan tetapi pada kategori kedua, apabila skor kemampuan membaca permulaan kurang dari 75%, maka dikategorikan frustration level. Nah, kategori ini dilanjutkan pada asesmen lanjut atau asesmen prerequisite. Itulah tadi materi kita tentang asesmen yang secara spesifik pada topik asesmen membaca permulaan. Ada banyak teori asesmen membaca permulaan. Untuk memperkaya data, teman-teman sekalian bisa menambahkan instrumen-instrumen atau soal-soal yang berbeda dari apa yang saya tampilkan. Ini hanya contoh secara umum untuk mempermudah bagaimana asesmen itu dilaksanakan. Semoga pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membaca. Nah, sehingga pada muaranya pendidik dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang tepat. Terima kasih. Salam ruang toleransi.